Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepangkeun simkuring Muhammad Zidan Firgiawan di kelas DKV S2E NPM 2018 450 0703. Dina video ieu abdi bade nyarioskeun kasarerea perkawis sistem bahasa suku Sunda. Oke, itu adalah salah satu contoh perkenalan menggunakan bahasa Sunda. Jadi sebelum mulai, mari kita mulai dari sejarah singkat suku Sunda. Suku Sunda adalah etnis yang berasal serta bertempat tinggal di daerah Jawa Barat. Sejarah mengatakan prasasti tertua yang menggunakan bahasa Sunda adalah prasasti Kebun Kopi yang merujuk kepada kerajaan Tarumanegara yang bernama Sundapura, sehingga orang yang bertempat tinggal di daerah tersebut disebut sebagai orang Sunda atau suku Sunda dari dulu sampai sekarang gitu. Lalu bahasa Sunda juga merupakan bahasa yang digunakan oleh sebagian besar penduduk Jawa Barat, sekaligus bahasa terbesar kedua setelah bahasa Jawa yang memiliki 42 juta penutur. Bahasa Sunda ini juga merupakan akulturasi dengan bahasa Jawa yang menyebabkan bahasa Sunda memiliki 3 tingkatan, yaitu bahasa lemes atau bahasa halus atau bahasa Indonesianya formal. Bahasa ini biasanya digunakan untuk berkomunikasi dengan orang tua atau orang yang lebih tua. Yang keduanya adalah bahasa loma atau informal. Bahasa ini biasanya digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang seumuran atau rekan keluarga ataupun kerabat dekat. Dan lalu yang ketiga adalah bahasa kasar atau bahasa cohak. Bahasa cohak ini biasanya digunakan untuk mengumpat atau memberikan umpatan ketika sedang emosi. Tapi pada penerapannya tidak sedikit masyarakat Sunda yang menggunakan bahasa cohak ini dengan sahabat karibnya gitu loh. Lalu contohnya itu kayak gimana? Nah, contoh yang pertama yaitu misalnya kata makan dalam bahasa Indonesia. Kata makan dalam bahasa Indonesia ini memiliki 3 istilah jika kita melihatnya dari perspektif bahasa Sunda gitu loh. Yang pertama, bahasa halusnya makan dalam bahasa Sunda yaitu tuang, sedangkan bahasa lomanya adalah neda, dan bahasa kasarnya yaitu dahar. Yang pertama, contoh kalimatnya seperti ini: Bapak pun abdi nuju tuang, artinya Bapak dengan saya sedang makan. Lalu yang kedua, bahasa loma, simkuring sareng Anton nuju neda di puncak, saya dengan Anton sedang makan di puncak. Lalu yang bahasa ketiga yaitu bahasa cohag atau kasar, simkuring jeung babaturan keur dahar di kantin. Sebenarnya dari ketiga contoh kalimat tadi artinya sama saja, yaitu sedang makan, tapi yang membedakan adalah penggunaan tingkatannya. Lalu contoh kedua misalnya ungkapan mau kemana. Yang pertama jika kita menggunakan bahasa halus yaitu punten Pak, bade ka mana. Nah, ini adalah bahasa yang sangat halus dan dianjurkan untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Lalu yang kedua bahasa lomanya yaitu bro, are ka mana. Ini biasanya digunakan untuk kerabat dekat atau orang yang memang sudah memiliki hubungan pertemanan dengan kita gitu. Lalu yang ketiga adalah bahasa cohag atau kasar, sia are ka mana. Biasanya ini digunakan untuk sahabat karib yang sudah bersahabat sejak lama gitu. Walaupun menggunakan bahasa kasar tapi maksud mereka tentunya tidak kasar gitu. Lalu ada lagi beberapa istilah dalam panggilan bahasa Sunda. Contohnya AA dan Tete. AA ini adalah panggilan untuk orang yang lebih tua atau panggilan kepada adik kepada kakaknya. Jika Tete adalah panggilan kepada adik untuk kakak perempuannya. Tapi pada praktiknya biasanya AA atau Tete ini juga digunakan untuk memanggil orang yang lebih tua. Lalu ada lagi Uwa dan Bibi. Uwa ini adalah panggilan untuk kakak laki-laki dari orang tua kita. Lalu Bibi adalah panggilan untuk adik dari orang tua namun perempuan. Lalu ada lagi Mamang, Amang, atau Mam. Ini biasanya digunakan untuk panggilan adik laki-laki dari orang tua gitu. Lalu ada lagi yaitu Eneng dan Ujang. Eneng ini adalah panggilan untuk anak kecil perempuan. Nah, jika Ujang adalah panggilan untuk anak kecil laki-laki. Tapi pada prakteknya panggilan Eneng atau Ujang ini biasa digunakan oleh orang tua untuk memanggil orang yang lebih muda.
Lalu ada lagi abah dan emak. Abah dalam bahasa Sunda ini biasanya digunakan untuk memanggil ayah, tapi bisa juga digunakan untuk memanggil orang yang sudah sepuh atau orang yang sudah berumur sangat tua. Lalu emak adalah panggilan untuk ibu. Yang terakhir adalah panggilan akang. Panggilan akang di sini biasanya digunakan oleh istri yang memanggil suaminya. Tapi pada prakteknya juga panggilan akang ini digunakan sebagai panggilan akrab antar sesama laki-laki gitu. Lalu dalam bahasa Sunda ini ada bahasa yang dimanfaatkan sebagai seni yang berupa aksara, yaitu aksara Sunda. Aksara Sunda ini sendiri terbagi dari beberapa jenis. Yang pertama adalah aksara Sunda suara atau vokal. Jika kita mengetahui dalam bahasa Indonesia ada a, i, u, e, o, jika dalam bahasa Sunda ada tambahan, yaitu a, i, u, e, o, e, dan u. Lalu yang kedua yaitu ada aksara Sunda kagangan. Aksara Sunda kagangan ini merupakan aksara Sunda tradisional yang biasa disebut cacarakan atau hanacaraka. Yang ketiga adalah aksara Sunda ngalagena. Sebenarnya aksara Sunda ngalagena dan kagangan ini sama saja, namun jika di dalam aksara Sunda ngalagena ini ada beberapa kata serapan tambahan. Dan yang keempat yaitu ada yang namanya rarangken. Rarangken ini dalam aksara Sunda biasanya dimanfaatkan untuk menambahkan kata, menyelipkan kata, atau juga menghapus kata yang ada di dalam aksara Sunda konsonan. Dan penempatan rarangken ini pun sangat beragam. Ada yang ditempatkan di atas huruf aksara Sunda, ada yang di bawah, dan juga ada yang di samping. Rarangken yang ditempatkan di bawah huruf aksara Sunda yaitu panyakra, panyuku, dan panyiku. Lalu aksara Sunda yang ditempatkan di atas huruf aksara Sunda diantaranya pamepet, panglayar, panghulu, paneuleuh, dan panyecek. Lalu untuk rarangken yang disimpan di samping huruf aksara Sunda diantaranya panorong, pangwisad, pamae, paneuleuh, dan juga pamingkal. Dan yang terakhir yaitu adalah aksara Sunda bilangan. Aksara Sunda bilangan ini berupa angka. Contoh penerapan aksara Sunda ini bisa kita lihat di berbagai penanggalan yang ada di daerah Jawa Barat seperti Bogor maupun Bandung ataupun daerah lain. Rubina sakitu heula we nya anu tiasa dipiatur. Simkuring Muhammad Zidan Firgiawan pamit mundur ami pungkur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.